Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tokyo Revengers live action movie yang diangkat dari manga populer karya Ken Wakui ini telah dirilis di bioskop Jepang pada tanggal 9 Juli 2021 lalu. Premier atau penayangan perdananya yang jatuh di akhir pekan, yaitu hari Sabtu dan Minggu, membuat Tokyo Revengers live action movie menjadi film terlaris akhir pekan di Jepang dengan meraup pendapatan 528 juta yen atau setara dengan 69,3 miliar rupiah. Wah, aksi baku hantam dari para berandalan geng motor Tokyo Manji ini memang seru disaksikan dalam wujud manusia nyata. Penasaran siapa saja yang menjadi pemeran Tokyo Revengers live action movie? Ayo kita kenal mereka satu persatu. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Saatnya kalian semua duduk yang santuy, siapin hoka-hoka bento, matcha latte, takoyaki, dan kita mulai intro. Tokyo Revengers kini menjadi salah satu manga terpopuler tidak hanya di Jepang, bahkan di Indonesia. Kepopuleran manga ini berlanjut dengan pembuatan anime serta film live actionnya yang telah tayang sejak 27 Oktober 2021 di bioskop CGV yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Kabar pembuatan film live action dari manga Tokyo Revengers tentunya disambut baik oleh para penggemarnya. Banyak yang antusias menantikan aktor yang akan memerankan karakter favorit mereka di manga tersebut. Siapa sajakah mereka? Ini dia deretan pemain serta karakter mereka dalam film Tokyo Revengers live action. Kita mulai yang pertama, Takumi Kitamura sebagai Takemichi Hanagaki. Aktor multitalenta Takumi Kitamura akan berperan sebagai tokoh utama Tokyo Revengers live action movie yang bernama Takemichi Hanagaki. Pria yang lahir di Tokyo 3 November tahun 1997 adalah aktor, penyanyi, dan juga model di Jepang. Takemichi Hanagaki sendiri adalah karakter protagonis dan juga karakter terlemah di Tokyo Revengers. Meskipun sangat payah dalam berkelahi, ia memiliki tekad yang kuat untuk menyelamatkan masa depan semua orang yang ia sayangi. Takemichi bahkan rela babak belur hanya demi membuat perubahan sejarah yang lebih baik untuk teman-temannya. Meskipun berandalan, Takemichi sangat payah dalam berkelahi. Ia seringkali menjadi korban siksaan oleh beberapa karakter seperti Kiyomasa saat ia kembali ke masa lalu untuk pertama kalinya. Bahkan saat kembali ke masa lalu untuk kedua kalinya, Takemichi sempat menjadi sasaran empuk Kiyomasa ketika mencari tahu tentang keberadaan Maiki. Meskipun demikian, Takemichi pun memilih tetap berdiri, tak peduli seberapa parah luka yang diterimanya. Oleh karena itu, Maiki tertarik padanya dan merekrutnya karena menganggap cowok satu ini adalah tipe orang langka seperti mendiang kakaknya Maiki. Tak heran, Takemichi pun sempat mencapai posisi kapten divisi pertama Tokyo Manji. Di nomor 2, Ryo Yoshizawa sebagai Sano Manjiro atau Maiki. Pria tampan kelahiran Tokyo pada tanggal 1 Februari tahun 1994 sepertinya memang layak berperan sebagai Sano Manjiro atau Maiki, ketua geng Tokyo Manji dalam Tokyo Revengers live action movie. Sosok Maiki ini diperkenalkan sebagai karakter yang menjadi ketua geng Toman atau Tokyo Manji. Sebagai ketua geng, sosok Maiki sendiri tergambarkan dengan visual yang cukup imut dengan rambut terurai di bagian samping kanan dan kiri wajah serta bagian atas rambut yang dikuncir. Sebagai ketua geng, sosok Maiki terlihat tidak menyeramkan sama sekali. Justru ia terlihat manis. Tapi meskipun begitu, sosok yang satu ini sangat mahir dan paling jago dalam berakrobatik menunjukkan skill kemampuannya pada seni bela diri.
Julukannya sebagai Invisible Mikey atau Mikey yang tak terkalahkan bukan isapan jempol belaka. Hal yang membuat Mikey kuat adalah latihan keras yang telah ia lakukan sejak kecil di dojo milik kakeknya. Hasil latihan karatenya tersebut membuat Mikey memiliki serangan paling kuat yang bernama Nuclear Kick, di mana lawan akan langsung jatuh pingsan dengan sekali tendangan saja. Diketahui juga, Mikey menguasai 100 teknik dasar pertarungan sejak ia duduk di bangku SD. Kendati begitu, hal yang paling berbahaya dari Mikey adalah karisma serta sisi jahat dirinya yang diakibatkan rasa kehilangan yang selalu ia pendam selama ini. Di setiap timeline, Mikey menjadi orang yang jahat dan sadis. Bahkan ia membuat sebuah organisasi kriminal yang mana organisasi tersebut menjadi organisasi yang terkuat di Jepang. Kita bahas yang ketiga, Yuki Yamada sebagai Ken Ryuguji atau Draken. Wakil ketua geng Tokyo Manji di Tokyo Revengers live action movie diperankan oleh Yuki Yamada sebagai Ken Ryuguji atau Draken. Lahir di prefektur Aichi 27 September 1990, Yuki adalah seorang aktor asal Jepang. Draken sendiri digambarkan sebagai remaja dengan postur yang sangat tinggi untuk anak seusianya. Sama halnya dengan Mikey, Draken juga sangat menyukai pertarungan saat bertemu dengan lawan yang kuat. Namun ada hal yang membedakannya dengan Mikey, yaitu Draken diceritakan sebagai orang yang kasar kepada bawahannya, tapi ia juga orang yang lebih dewasa dan logis jika dibandingkan dengan Mikey. Di balik sisinya yang terlihat acuh tak acuh, Draken merupakan pribadi yang sangat peduli terhadap orang yang ia sayangi. Draken sendiri tidak memiliki kemampuan bela diri khusus yang ia pelajari. Kekuatannya justru berasal dari keberanian, tubuhnya yang tinggi, dan pengalaman demi pengalaman. Draken sendiri beberapa kali memperlihatkan kekuatannya dengan menghabisi 20 orang sendirian. Ketahanan fisiknya juga tidak bisa dianggap main-main. Saat terluka karena tusukan, ia masih bisa bertarung dengan 5 orang bersenjata dan berhasil menang. Kita lanjut yang keempat, Yosuke Sugino sebagai Naoto Tachibana, adik dari Hinata Tachibana yang menjadi alasan penjelajahan waktu di Tokyo Revengers live action movie. Ini diperankan oleh Yosuke Sugino. Pemuda tampan ini kelahiran 18 September 1995 di Chiba, Jepang. Naoto Tachibana merupakan salah satu karakter penting dalam Tokyo Revengers. Naoto Tachibana adalah seorang detektif yang cerdas yang bekerja di Departemen Kejahatan Tokyo. Naoto Tachibana terlihat pertama kali ketika berada di taman bermain. Ia diganggu oleh beberapa orang dan Takemichi menyelamatkannya. Pertemuan tersebut menjadi awal dari perjalanan waktu Takemichi dan Naoto menjadi detektif. Dalam sebuah adegan, ternyata Naoto menyelamatkan Takemichi saat jatuh ke rel kereta api dengan tujuan untuk menyelamatkan kakaknya dari kematian yang tragis. Dan secara misterius, Naoto Tachibana menjadi kunci untuk mengaktifkan kemampuan Takemichi. Ia menjadi pemicu kekuatan time leap Takemichi untuk kembali ke masa lalu dan kembali ke masa depan. Yang terakhir, yang kelima, Mio Imada sebagai Hinata Tachibana. Aktris Mio Imada berperan sebagai Hinata Tachibana, kekasih Takemichi di Tokyo Revengers live action movie. Imada adalah model, aktris, penyanyi, dan mantan model seksi Jepang. Dia lahir di kota Fukuoka, prefektur Fukuoka pada tanggal 5 Maret 1997. Hinata Tachibana adalah satu-satunya karakter Tokyo Revengers yang berani menampar tokoh terkuat anime tersebut, yaitu Mikey. Sisi menarik Hinata terletak pada sikapnya yang selalu optimis, pemikirannya yang juga sangat terbuka, sehingga jika ada permasalahan yang sulit sekalipun, Hina akan mampu menemukan jalan keluar. Selain itu, dia juga merupakan motivator yang baik. Saat salah satu
temannya mengalami masalah yang membuat depresi, masukan-masukan darinya mampu memunculkan secercah harapan untuk mereka. Kata-kata hina yang selalu membekas di dalam ingatan Takemichi adalah sebagai berikut. Andai saja aku seorang laki-laki, aku akan selalu melindungimu, Takemichi. Ah, so sweet. Baiklah, itulah tadi deretan pemain dan karakter tokoh Tokyo Revengers live action movie. Tokyo Revengers memiliki cerita yang lucu dan eksekusi yang sangat menarik sehingga membuat para penggemarnya terpikat. Serial ini adalah anime shonen atau anime khusus untuk remaja laki-laki yang memadukan aspek dari berbagai genre termasuk supernatural, aksi, dan drama dengan cara yang luar biasa. Namun, ada beberapa fakta menarik yang harus kalian tahu. Yang pertama, lambang geng Tokyo Manji yang mirip dengan lambang Nazi. Yang kedua, memiliki versi Chibi Ripe anime yang aman ditonton untuk anak-anak. Yang ketiga, tayangan animenya dapat ditonton di YouTube secara gratis dan legal di saluran resmi Muse Indonesia. Film ini tayang setiap minggu jam 1.30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Selesai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa!